hati-hati nanti kamu murtad, hati-hati nanti kamu ateis gitu kan. Terus pemikirannya suka sesat katanya gitu. Aku kan jadi takut ya waktu masuk di filsafat ini. Cuma setelah beriring berjalannya waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast La Kampus. Ini episode keempat kalau nggak salah, atau keempat, segitulah. Gitulah teman-teman, dan seperti biasa kita akan terus banyak ngobrol sama orang-orang keren di kampus. Dan sekarang kita kedatangan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Wulan Kusuma Wardani. Mantap. Halo Wulan, apa kabar? kabar baik ya. Kabar baik, mantap. Gimana ke belakang, lagi sibuk ngapain? Kebetulan hari ini tuh kan baru selesai pelantikan. Jadi, Selesai pelantikan ya? Ya, Wow. jadi beberapa bulan ke belakang itu paling setelah pemilihan Yap. dan terpilih, setelah itu kita menyiapkan untuk persiapan pelantikan dan raker juga. Baru beres hari ini? Iya, baru beres hari ini. Baru beres hari ini. Mau langsung take podcast sama aku? Iya. Masih aman, stamina, Aman, fisik? aman, Wah, aman. pasti Semangat atuh. dong. Pastilah. Well, Wulan, sebelum itu aku mau nanya dulu background kamu deh sebelum kita ngobrol banyak tentang kejurusan, tentang HMJ. Gimana sih dulu Wulan masa kecilnya SD, SMP, SMA, terus sampai bisa masuk filsafat gitu. Bahkan kalau bisa dibilang kan jarang ya perempuan yang secara sadar milih filsafat tuh kayaknya agak jarang ditemuin gitu. Nah, Ya. ceritain deh, Lan. Aku ini SD, aku asal Tasik, Asik. asal Tasikmalaya. Yes. Dan aku juga SD di Tasikmalaya, namanya SDN Bakti Makmur. Yap. Itu juga merupakan salah satu SD favorit ya. Wes, kencang langsung, Bos. Merupakan salah satu SD favorit di sana. Terus untuk SMP-nya di SMPN 1 Sukarame, di salah satu desa aku, Desa Sukarame. Oke. Nah, untuk SMA-nya sendiri sebelum ke UIN, aku tuh sebelumnya sekolah di SMAN 1 Singaparna. Dan SMA juga itu merupakan salah satu sekolah terfavorit di sana. Wow, keren. Yaps. Nah, lanjut setelah dari SMA, aku tuh lanjut ke UIN. UIN. Kenapa milih akidah filsafat? Iya. Ini sebenarnya pilihan kedua. Yang pertama itu aku pengennya ke KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Dakwah komunikasi Yaps. fakultasnya. Oke. Nah, kenapa aku milih ini? Soalnya aku tuh nggak tahu filsafat sebelumnya. Yang aku lihat itu cuman akidah. Oh, ada akidahnya Oh, nih. ada gitu. embel akidahnya. Embel-embel akidahnya, jadi masuk. Dengan tidak sengaja, ya gitu tanpa direncanakan. Iya. Aku lulus di filsafat gitu kan. Oke. Cuman setelah semester 6, Mm-mm. aku di filsafat nggak nyesal sama sekali. Kayaknya saya Sangat beruntung. sangat beruntung. Yaps. Wow. Jadi dengan aku memahami filsafat juga kayak memahami semuanya lebih mudah. Wow. Gitu. Iya. Jadi memang ada unsur ketidaksengajaan yang membahagiakan pada ujungnya Iya. gitu lah ya. Yaps. Jadi teman-teman ini mah informasi. Jadi aku sama Wulan tuh satu jurusan dan udah kenal lama ya kita ya? Ya. Kenal lama ya? Lumayan. Semester berapa ya? 2 ya? Semester 2 pas. Satu awal-awal akhir lah ya? Itu masih online tapi. Masih online. Dulu kita ini saingan IPK. Bener-bener. Yang dapat IPK 4 gitu ya. Kalah sih waktu itu aku. Nggak apa-apa. Gitu. Pintar ini, cerdas nih teman-teman. Oke, jadi belakangan lagi sibuk HMJ, baru dilantik kapan? Baru tadi ta? Baru tadi. Pemilihannya kapan? Pemilihannya itu bulan Mei. Oh, bulan Mei. Ya, bulan Mei. Oh, lama ya? Mei pemilihan, terus bulan Juni itu kita siap persiapan untuk open recruitment kepengurusan Yes. sama perumusan program kerja juga sebelum proker gitu. Oke. Sebelum raker. Ulan tuh kan sebutlah gitu ya, jadi ketua HMJ yang masa peralihan itu benar-benar nih ya. Dulu kan memang masih tersendat, masih terhambat sama masa COVID yang ketum sebelumnya, ketum Abo kan masih bingung gitu kan, masa peralihan yang cukup menyebalkan gitu. Kalau sekarang gimana Lan? Strateginya, apa yang Wulan udah persiapkan untuk HMJ kita lebih keren lagi nih? Apa sih yang jadi, mungkin itu salah satunya, dan kenapa sih Wulan pengen maju gitu di HMJ yang sebutlah di masyarakatnya yang basisnya tuh tengil, ngeyel gitu. Cerita deh. Aku tuh kan sebelum menjadi ketua HMJ itu sebelumnya menjadi ketua IMT juga di salah satu orda gitu kan. Ikatan Mahasiswa Tasikmalaya gitu. Habis itu kenapa aku tertarik? Karena tantangannya tuh lebih besar. Yes. Yang kita tahu kan masyarakat AFI itu masih apatis ya. Betul. Ya kan? Yes. Masih pasti
selalu dikritik, dikomentar gitu kan, nggak mau satu pendapat gitu kan. Nah dari situ lumayan nih tantangannya gimana caranya supaya aku bisa menyatukan pemikiran masyarakat AFI. Tapi dengan cara aku tidak maju juga, aku bukan tidak percaya sama orang lain ya. Hanya dengan kayak ya selain orang lain dulu mah ya aku dulu gitu kan, aku coba maju. Ya jadi aku tuh tertarik untuk maju sebagai ketua tuh emang karena ingin memajukan lagi ataupun menyatukan lagi pemikiran masyarakat AFI gitu kan. Terlebih dari kemarin itu kan kita itu COVID ya. Jadi kepengurusan sebelumnya itu dalam hal kumpulan ataupun dalam hal minat bakatnya juga kan itu kurang disalurkan karena terhambat dengan COVID. Nah, itu pun menjadi tantangan baru buat aku. Gimana nih caranya supaya si masyarakat AFI itu bisa lebih menuangkan lagi potensinya gitu kan di HMJ. Iya, itu sih menurut aku. Jadi kenapa aku tertarik juga kayak akhirnya aku terjun sendiri di AFI. Jadi ketua di 2 organisasi itu kan nggak mudah ya. Ikatan Mahasiswa Tasik banyak loh. Maksudnya aktif juga. Aku juga ngikutin si Instagramnya. Terus sekarang sama HMJ, gimana ngaturnya nih ketua gitu dengan organisasi? Oke lah sebutlah AFI lebih menantang gitu ya. Tapi EMT pun kan lebih apa ya? Kedaerahan itu kan biasanya kan banyak terus lebih kompleksnya tuh wah gitu. Udah ikatannya tuh udah kuat banget gitu. Ini gimana nih ngaturnya dengan 2 kepala di 2 tempat, 1 kepala 2 tempat maksudnya? Gimana cara ininya? Sebelum aku daftar HMJ juga kan aku pasti sudah memikirkan gimana cara memanagenya gitu kan. Nah, karena HMJ AFI sama IMT ini kan berbeda gitu kan, berbeda. Visi misi juga tentu berbeda gitu kan. Nah, kalau untuk di HMJ aku tuh fokus untuk mengembangkan masyarakat AFI. Dan kalau misalkan di IMT itu sendiri, aku fokus untuk merangkul mahasiswa yang asal daerah Tasikmalaya untuk bisa mengabdi kepada daerahnya, gitu kan. Silaturahmi gitu. Silaturahmi ya, kayak membentuk kekeluargaan gitu kan. Senasib sedaerah gitu ya. Kok senasib? Maksudnya ya sedaerah gitu. Nah, terus gimana cara ngaturnya itu aku tuh punya manage waktu juga gitu kan. Jadi yang pertama aku tuh harus bisa profesional. Gimana aku nanti lagi diem di IMT, ya udah kita bahas IMT aja gitu kan, jangan bawa HMJ. Nah begitupun aku kalau di HMJ udah aku fokus di HMJ aja. Dan kalau misalkan sebenarnya jadi ketua itu nggak sulit, nggak capek. Asalkan kita bisa memanage waktunya gitu kan. Asalkan punya anggota yang keren. Iya. Yang paling penting mah yang bisa bantu kita itu ya pasti setiap ketua dan anggota departemen tersebut gitu kan. Kalau tadi kan gini, ini aku jujur kan aku juga filsafat ya. Aku termasuk masyarakatmu gitu. Emang kayaknya tantangannya berat banget sih. Kayak kultur kita tuh kan runtuh ya. Maksudnya runtuh tuh kayak hilang aja gitu belakangan karena ada pembiasaan baru dan diskusi-diskusi filsafat tuh yang dibawahi oleh HMJ itu kan hilang banget tuh ya periode kemarin. Dan itu salah satunya karena produk kita tuh apalagi sih selain artikel, pemikiran gitu kan, jurusan filsafat kan itu gitu. Selain itu, Lan, apa sih yang program apa sih selain yang ya itulah tadi ngebentuk kultur kembali gitu, rekulturisasi gitu. Selain itu apa sih, Lan? Ada nggak sih terobosan baru? Ya, walaupun itu yang utama ya. Apalagi sih yang Lan pingin jalani? Kayaknya masyarakat filsafat harus bisa dapat ini dari HMJ-nya gitu. Nah, kalau untuk kami kan ada departemen baru ya, sosialisasi kemasyarakatan. Nah, salah satu program unggulan dari aku juga itu ada data dan riset. Kenapa itu penting? Karena sebelum kita merumuskan program kerja, kita terjun dulu ke masyarakat nih, menggunakan data dan riset supaya mendapatkan aspirasi masyarakat AFI itu maunya gimana program kerja gitu kan. Karena kami membentuk program kerja juga bukan dengan keinginan kami sendiri, tapi sesuai dengan keinginan masyarakat AFI gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan data dan riset, ternyata kemarin itu program unggulan dari MIBA itu adalah seni. Seni ya? Iya, seni. Ternyata masyarakat AFI itu lebih suka seni gitu. Nah, jadi nanti juga kita akan mengadakan pekan seni. Ya, di HMJ sendiri, pekan seni. Nah, setelah itu melihat dari kurangnya kayak
jurnal itu kan kita kan masih filsafat itu masih di bawah ya. Iya betul. Ya Pas kan, paling bawah di antara 5 jurusan Suludin. Tantangan tuh. Ya itu tantangan. Nah oleh karena itu saya mengadakan diskusi rutinan tiap minggu dan itu sifatnya kontinu. Wow. Iya gitu. Itu diskusi rutinan. Setelah kita mengadakan diskusi rutinan, kita juga menyediakan untuk sekolah kepenulisan. Wow. Jadi selain kita ngasih ruang untuk diskusi, kami juga mengadakan ruang untuk mereka supaya berminat nulis gitu. Betul. Kan. Soalnya kalau diskusi doang nggak ada outputnya kan sayang ya. Benar. Jadi nanti hasil dari diskusi bisa disalurkan ke kepenulisannya mereka gitu. Jurnal ilmiah, populer apapun kan ya. Iya benar. Nah setelah itu, setelah kepenulisan, kita juga ada mengadakan wadah pembuatan esai, pengumpulan esai. Wow. Jadi mau esai apapun, entah kalau misalkan emang kalian gak bisa bikin esai, kalian bisa bikin puisi. Nah aku cuma bisanya bikin puisi, ya nggak apa-apa gitu. Kami terima gitu kan. Nanti betul. Di akhir kepengurusan kami, kita dibukukan. Gitu. Oh keren, diarsipkan ya? Diarsipkan. Ya itu penting tuh. Dia mah juga punya loh kayak gitu. Iya. Nah, jadi bisa kita collab-collab dikit lah ya. Boleh. Pasti sih. Kelan, tadi aku penasaran ini sih. Kamu tau lah bagaimana karakteristik mahasiswa filsafat. Yep. Tadi juga disinggung sama kamu bahwa masyarakat filsafat ingin ngeritik banyak, komentar banyak gitu, yang punya ide banyak, cuman kan si aktor aktualnya itu kan yang sedikit ya. Gimana nih kamu sebagai yang pemimpin sekarang di HMJ untuk mengawal semua itu menjadi sebuah program kerja yang keren gitu? Dan apa kamu udah siap gitu dengan segala kritikan pedas utopia yang akan dihasilkan dari berbagai macam lintas masyarakat filsafat? Iya. Kalau misalkan mereka mengkritik terhadap program kerja kami di kepengurusan HMJ sekarang, itu sebenarnya emang bukan salah kami dan bukan salah mereka juga. Cuman kan sebelum mereka mengkritik juga, kami sudah punya data keinginan mereka gitu kan. Kalau misalkan emang belum sesuai, kenapa mereka juga sebelumnya tidak memasukkan masukan ataupun saran mereka terhadap program kerja kami gitu. Soalnya aku itu untuk raker itu mengundang seluruh masyarakat AFI. Betul. Dan dalam perumusan prokernya juga kami mengundang seluruh masyarakat AFI. Begitupun kita dalam data dan riset juga itu kan disebar kepada seluruh masyarakat AFI. Nah, namun kalau misalkan mereka tetap mengkritik, ya nggak problem. Saya terima aja gitu kan. Dan menurut aku mah kalau misalkan emang nggak ada kritikan, gimana aku dan para pengurus itu mau berkembang. Betul. Gitu kan. Tapi base-nya harus data tetap ya? Iya. Jangan cuma cuap-cuap harusnya gini, harusnya gitu ya? Iya benar. Makanya kami menyediakan data dan riset. Jadi kalau misalkan emang ada orang yang berani mengkritik keluar dari data dan riset tersebut, ya ini buktinya loh, ini keinginan kalian loh. Betul. Gitu kan. Kami sudah menjalankan sesuai dengan keinginan kalian. Betul. Gitu. Jadi kami juga punya kekuatan tersendiri gitu. Betul. Sama ini ada pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh. Ulan tuh kan jadi ketua HMJ nih, ketua HMJ perempuan gitu. Ada nggak sih tipis-tipis yang mendiskreditkan Ulan? Ketuanya AWW, ketuanya perempuan. Pasti kemarin juga yang laki-laki gini, pasti apalagi perempuan gitu. Ada nggak sih tipis-tipis yang kayak gitu? Stereotip tentu ada. Pasti ada ya? Masih tetap ada stereotip. Makanya dengan cara, dengan, kan aku tuh baru dimulai ya. Baru dimulai di kepengurusan ini. Nah, dengan tanggapan-tanggapan stereotip mereka itu, ya sudah aku buktikan bahwa aku juga bisa lebih baik. Betul. Bahwa aku juga mampu gitu kan. Makanya aku tetap minta dukungan dan semangat dari kalian juga gitu. Pasti. Kan. Soalnya aku kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul, gitu. Betul. Itu bener banget sih Lan, karena stereotip tuh kita nggak bisa kontrol ya. Bener-bener itu mah ya udah orang aja yang bunyi-bunyian ya. Kita nggak bisa kontrol itu. Dan lanjutnya aku mau nanya tentang masyarakat. Tetap aku pingin bahasnya tentang kejurusanan sih sebenarnya, kayak menarik juga kalau dibahas gitu. Pun nanti juga berlaku sama ketua HMJ yang lain gitu. Di masyarakat filsafat, di anak-anak filsafat tuh gimana sih dinamikanya itu? Apakah mahasiswa-mahasiswanya itu apakah kalau misalnya antusiasmenya gitu. Antusiasmenya mengikuti apapun yang diselenggarakan kan kita belum tahu ya gitu. Ulan belajar apa sih di tahun sebelumnya terkait ini, kenapa sepi banget sih ini program aku buat kok sepi ya gitu. Nah, Ulan belajar apa sih gitu? Apakah memang itu landasannya karena memang idealis masyarakat akidah filsafat Islam atau memang programnya nggak menarik? Pengalaman pembelajaran Ulan gimana sih?
Kalau dari yang aku lihat dari sebelumnya itu masyarakat masih tetap sangat apatis ya, masyarakat AFI itu terhadap kepengurusan HMJ, baik yang dulu maupun yang sekarang. Betul. Ya kan. Nah terus ada juga yang masyarakat AFI itu yang hanya bisa berkomentar doang. Ya. Banyak ya? Banyak banget. Berkomentar tapi mereka itu nggak bisa ngasih solusi. Betul. Gitu kan. Itu doang. Ikut kegiatan enggak gitu kan. Cuman kayak ya udahlah, intinya mah kepengurusan HMJ itu buruk katanya gitu kan, sangat kayak apa ya? Ya gitu lah. Yeah. Nah kalau misalkan untuk yang terjun ikut kegiatan juga ada. Nah cuman yang aku dapat dari kemarin itu kenapa masyarakat AFI kurang berpartisipasi, itu karena katanya program kerjanya kurang menarik. Oleh karena itu saya meluncurkan data dan riset. Betul. Gitu. Itu keren banget sih. Kan itu yang disebar kemarin kan ya, yang di Google Form itu. Itu terobosan yang bagus banget untuk. Iya sih, dan aku juga ngisinya enjoyable sih, kayak oh iya, udah ada arahnya. Iya. Diskusi, seni, apa gitu ya, ada 3 atau olahraga gitu, dan itu bagus sih buat pengalaman. Soalnya kita coba nih istilahnya kan Wulan, nih aku kasih tawaran, kalian maunya apa nih, gitu nggak sih? Iya. Udah dikasih, mana nih antusiasmenya kan, gitu kan, bisa nagih kan Wulan kan, gitu, dan ya kita tunggulah masyarakat gitu, dan Wulan juga sebagai leader sih sekarang memang tugasnya berat ya. Berat banget menurutku sih, sebagai ya secara subjektif sebagai mahasiswa filsafat juga, wah ini keren sih, harus terus didukung sih. Dan ngelihat antusiasmenya. Ada berapa pengurus? Ada 40. Ada 40. Iya. Kebagi jadi beberapa departemen? 5 departemen. Apa aja tuh? Ada PAO, pengembangan operator organisasi, ada PNI, pengembangan intelektual, Kominfo, komunikasi dan informasi. Sosmas, sosial dan masyarakat, dan MIBA, minat dan bakat. Ini 5 doang. Itu responnya atau ada wejangan nggak sih dari Ibu Kajur tentang, mungkin Ibu Kajur juga ngerasakan ya adanya bukan penurunan ya, kayak maksudnya kayak tahun-tahun sebelumnya tuh kayak ya sepi peminat sepi antusiasme sepi program kerja Ada wejangan nggak sih dari Bu Kajur tentang yang harus disiapkan Wulan gitu? Ya pasti ada. Melihat dari acara jurusan itu kan kalau lebih banyak itu seminar. Dan di seminar itu yang diadakan sama jurusan itu kurangnya partisipasi dari masyarakat AFI ya kan. Nah oleh karena itu Ibu Kajur juga menitipkan untuk terus merangkul masyarakat AFI dan meningkatkan potensi minat baca gitu. Minat baca. Iya, minat baca pada setiap masyarakat AFI gitu. Itu nanti direalisasikannya di PNI itu ya? Iya, direalisasikan di PNI. Iya sih. Karena apalagi sih filsafat gitu ya, mau ditarik kemanapun pasti ujung-ujungnya ke nalar pola pikir gitu nggak sih? Jantungnya kepengurusan filsafat kan emang di PNI. Kalau PNI-nya nggak jalan, ya udah ambruk aja gitu. Siapa kadepnya? Albi Abdullah. Wah, percaya. Temennya. Percaya dia. Dan ya sih, oke. Mudah-mudahan terus konsistensi, yang penting konsistensi lah. Iya, benar. Benar-benar konsisten. Oke. Aku mau nanya deh, walaupun aku tahu ya sebenarnya, cuma aku pengen lihat sudut pandang leadernya mahasiswa filsafat nih. Gimana? Budaya masyarakat filsafat kalau di dalam kelas, kalau di luar kelas tuh gimana sih Lan? Bisa gambarin nggak sih ke kita semua kayak bagaimana gitu anak-anak filsafat, terutama di UIN ya, di UIN Bandung, bisa nggak sih Lan gambarin? Kalau dari kultur itu kan kita itu pasti ada dalam bidang olahraga, e-sport, diskusi. Cuman kalau di filsafat sendiri, itu kita lebih ke diskusi. Diskusi ya? Iya. Untuk budaya dalam kelas itu, setelah kita ketahui, kan kita pernah satu kelas juga ya, kita lihat juga. Di sana kita cara belajar itu bagaimana. Dan pasti orang-orangnya itu antusias terhadap pembelajaran yang emang benar-benar menarik buat mereka. Betul. Jadi di kita itu belajarnya tuh bukan kayak guru SMA sama murid, tapi lebih ke diskusi partner gitu kan. Mahasiswa dengan dosennya itu sendiri. Betul. Jadi kita saling diskusi, saling menuangkan pikirannya masing-masing gitu. Nyaman nggak sih dengan cara gitu? Menurut Wulan sendiri ya gitu. Ada nggak sih kayak, wah ini kayaknya nggak rame nih, ini dosennya kurang gini-gini tuh, pasti kan selalu pasti ada seperti itu. Menurut Wulan sendiri gimana? Kalau menurut aku, tergantung dosennya. Tergantung dosen, tetap ya? Tetap. Cuman kalau misalkan pembelajaran yang emang benar-benar dosennya itu menekankan esensial, aku suka. Ya kan? Jadi penilaian sama keaktifan kita itu sesuai. Begitupun kehadiran dosennya. Betul. Ya kan? Kadang ada tuh benar sih, kadang ada dosen yang nilainya tuh abal-abal. Ngasih nilai ke mahasiswa tuh
oh kenal nih, udah A gitu. Kenal nih A gitu. Kan itu kacau ya sebenarnya. Iya. Entahlah itu mungkin tugasmu ya Lan. Untuk bisa mengontrol itu semua nggak tahu sih. Kan harus ada jalur komunikasi yang baik ya. Sama Bu Kajur, sama Wadek 3 ya? Wadek 3 Pamulas. Kebetulan juga Wadek 3 juga alumni filsafat ya? Iya, alumni filsafat. Ya mungkin ya bisa berbahasa lebih enak gitu ya karena mantan alumni gitu. Dan ya mudah-mudahan sih baik gitu. Kalau ini, Lan, kadang kan kalau misalnya berbicara mahasiswa filsafat tuh tidak jauh dengan stereotip nih. Ini kita bahasnya yang lucu-lucuan aja deh gitu. Ada nggak sih sepengetahuan Wulan yang aku nggak mau bilang ngaco sih, maksudnya yang tengil gitu, yang udah merasa dirinya tuh seorang filsuf sejati gitu. Atau udah yang, wah keren banget deh, pokoknya sampai di luar nalar gitu, sampai dalam tanda kutip menjadi orang gila dalam pemikirannya sendiri. Ada nggak sih sampai kayak gitu menurut Wulan? Kayaknya ada deh. Ada ya? Ada. Sampai dia juga emang nggak bisa nerima pemikiran orang lain. Karena dia yakin dengan pemikirannya sendiri gitu. Nah gitu, kayaknya banyak ya? Banyak banget. Banyak ya? Iya, banget. Cuman jangan salah, kalau misalkan orang tersebut itu, orang-orang tuh selalu bilang katanya, oh dia itu ateis, dia itu murtad, gitu kan. Sesuai dengan pemikiran-pemikiran orang yang di luar itu pasti beranggapan, wah anak filsafat mau nanti bakal jadi ateis gitu kan, murtad gitu. Padahal kan enggak, tergantung orangnya itu sendiri. Betul. Gitu kan, bagaimana cara dia mengelolanya. Betul, dan itu menyebalkan sih ya, menyebalkan banget nggak sih kalau cuman mikirnya ateis pasti ateis gitu. Punya pengalaman nggak terkait itu? Ada. Jadi kan aku tuh cerita deh. Ya, aku tuh di kampung aku kan salah satu dari anak ibu aku yang di jurusan filsafat. Kan aku tuh keperawatan. Kalau keperawatan kan itu udah jelas tujuannya kemana gitu kan. Nah, waktu aku masuk filsafat, aku tuh ditakut-takutin. Apa tuh? Hati-hati nanti kamu murtad. Hati-hati nanti kamu ateis gitu kan. Terus pemikirannya suka sesat katanya gitu. Aku kan jadi takut ya waktu masuk di filsafat ini. Cuma setelah berjalannya waktu, setelah aku memahami betul-betul tentang filsafat itu sebenarnya bagaimana, di situ aku kayak ngerasa, ini mah emang tergantung kepada setiap orang yang lagi gitu. Betul. Kembali lagi kepada kitanya. Betul. Soalnya yang kita pelajari di filsafat itu bukan tentang hanya agama. Betul. Gitu kan. Kan ada juga tentang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengenal dunia. Betul. Gitu kan. Kan itu juga kita pelajari di filsafat. Dan menurut aku itu sangat menarik. Gitu. Menarik banget ya. Sangat menarik. Aku tuh penasaran gini. Wulan tuh kan sebagai representasi mahasiswa filsafat nih sekarang gitu ya. Ada nggak sih yang pingin Wulan brandingin gitu sekarang? Pingin Wulan iklankan gitu ke masyarakat luas tentang filsafat gitu. Dengan cara apa sih Wulan pingin ngelakuin itu? Dan ada nggak sih tujuan ke sana gitu? Biar antusiasme masyarakat sekarang ke filsafat tuh lebih moderat gitu, lebih keren gitu, lebih baik gitu. Ada nggak sih kepikiran sampai sana? Ada. Jadi kami itu dari HMJ juga nanti menyediakan tempat untuk pengenalan jurusan. Jadi orang-orang yang emang belum tahu tentang filsafat, akidah dan filsafat itu bagaimana, nanti kita jelaskan. Kita jelasinnya melalui profiling ataupun film dokumenter gitu kan. Jadi si jurusan itu sebenarnya bagaimana, terus kita belajar apa aja, kultur budaya bagaimana gitu kan, dinamikanya juga bagaimana. Nanti kita juga pasti dijelasin di situ. Ya, untuk pengenalan supaya si mahasiswa baru tuh yang masuk jurusan akidah dan filsafat Islam ada gambaran sedikit gitu kan, dan tidak terlalu termakan omongan orang yang emang belum terlalu paham tentang filsafat gitu. Bahkan bisa lebih jauh sih bikin bikin kayak semacam media sosialnya tuh memang orientasinya tuh buat masyarakat yang akan gitu, yang akan masuk ke filsafat. Karena itu penting sih. Iya. Karena benar kata Wulan tadi, banyak orang yang sudah termakan sama stereotip tertentu, jadi nggak deh filsafat nggak deh. Padahal kalau misalnya benar kata Wulan, rame belajar filsafat tuh nggak tentang hanya agama ya, nggak belajar hanya tentang agama, kita membahas tentang bagaimana cara berpikir, terus ya pokoknya berkenalan sama dunia deh, keren banget tadi bahasanya. Gitu kan. Dan ya kalau pembelajaran di dalam kelas tuh kan tadi ya semacam yang tadi Wulan jelasin, kayak kita berdiskusi yang kayak tektokan sama dosennya gitu. Tapi aku pernah nggak tahu sih ini, Mbak. Apakah itu berlangsung ke semua dosen? Apakah itu berlaku kepada semua dosen di filsafat atau enggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kita juga kan dosen itu ada berbagai macam jenis. Spesies, astaga.
ada beberapa bagai cara mereka untuk mengajari kita gitu kan. Ada yang hanya dengan ngasih tugas doang, ada yang emang sangat esensial untuk ngasih nilai gitu kan. Dan juga emang ada juga dosen yang dia itu sangat terbuka kepada kita untuk menerima kritik, terus tidak terlalu mengutamakan penampilan gitu kan. Yang penting ya tampilan kamu mau bagaimanapun ya terserah kamu. Yang penting apa yang saya sampaikan itu dapat di kamu gitu kan. Ada juga dosen yang kayak gitu. Ya, ada juga dosen yang emang tidak masuk sama sekali gitu. Dia ya kalau di filsafat tuh kayak gitu pembelajarannya. Dan juga kadang emang kita tuh kalau misalkan si dosennya itu masuk, pasti ada juga salah satu dosen yang emang pure kita full untuk menjelaskan. Jadi kayak sistemnya presentasi gitu kan. Presentasi. Jadi dosen itu hanya memantau kita, mengawal kita. Nah, apa sih kalau kritik ataupun komentar apa itu pasti. Cuman sepenuhnya yang menjelaskan perihal pembahasan ataupun subtema tersebut ya pasti kita gitu. Tapi nampaknya itu tuh kayak berlaku umum juga nggak sih di jurusan-jurusan lain kayaknya ya, kayak problematika atau dinamika atau ya banyak hal yang terkait dosen itu memang mungkin berlaku secara umum bahkan di kampus-kampus luar juga nggak sih ya? Iya, mungkin ya. Dan ya kita tidak bisa menjustifikasi full karena ya ada aja sisi baiknya di antara dosen-dosen itu kan ya kan. Yang walaupun jarang masuk tapi sekalinya ngejelasin tuh bikin paham, bikin terus ketagihan untuk baca buku, dengerin diskusi kayak gitu kan ya. Dan ya gila, keren banget. Dan gini sih Lan, kalau misalnya kita berbicara mitos atau fakta terkait mahasiswa filsafat gitu ya, kan sempat viral ya, jurusan kita tuh sempat viral ya, tentang yang kalimat-kalimat yang luar biasa beberapa tahun ke belakang. Di HMY sendiri, itu masih ini nggak sih, masih riuh gumuh nggak sih, atau udah hilang gitu tuh? Kalau untuk itu mah kayaknya udah hilang deh. Udah hilang ya? Iya, udah hilang. Walaupun mungkin stereotipnya masih kerasa. Pasti itu. Pasti ya, gitu. Bikin was-was. Bikin was-was ya. Bikin was-was. Karena memang itu kayak satu sisi ada sisi alegorinya, ada sisi komedinya, ada menyeramkan juga nggak sih? Iya, sangat. Dan ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi sih. Dan kita juga harus bisa mengantisipasi. Betul. Supaya hal tersebut tidak terjadi. Toleransi. Toleransi. Benar-benar. Dan tantangan utama di filsafat itu kan toleransi ya, iya nggak sih? Banyak yang baca buku, tentu kalau banyak baca buku tuh banyak pemikiran yang masuk. Ada idealisme yang di dalam diri, oh pemikiran si ini paling bagus, pemikiran ini paling bagus. Tapi kan output toleransi ya nggak sih Lan, yang paling penting. Benar. Dan sepakat. Oke deh, kita ngomonginnya balik lagi ke HMJ deh Lan. Karena ini aku jadi curious juga sih, aku penasaran juga. Selain itu kan ada ini ya, di HMJ itu ada tadi PNI. Nah, PNI ini tuh kan kata Wulan juga tadi sentral banget ya, apa? Pengembangan nalar intelektual. Pengembangan nalar intelektual. Berarti itu yang nanti bakal mengepalai penulisan sama kajian tuh itu ya mereka ya? Gitu. Wow. Bisa ini nggak dikonsepsikan apa aja sih yang Wulan udah kasih? Pokoknya harus buat kajian sebulan sekali atau apa atau gimana gitu. Ada roadmap-nya sih yang udah dibuat atau belum? Tadi itu setelah kita melakukan raker, kebetulan juga aku baru beres raker ini. Pelantikan langsung raker? Iya, pelantikan langsung raker. Langsung ke sini. Langsung ini. Fisik aman ya? Aman. Nah, untuk PNI sendiri itu kan kami selalu nanti akan mengadakan diskusi rutinan. Rutinan itu setiap seminggu sekali gitu kan. Dan itu sistemnya continue, terus gitu. Nah, untuk bulanan juga ada. Nah, kalau misalkan untuk mingguan ini khusus untuk masyarakat AFI saja. Yang mingguan mah. Nah, untuk yang per bulan juga kami ada mengadakan diskusi rutinan setiap bulan. Nah, untuk setiap bulan ini kita membukanya untuk semua masyarakat Fakultas Usuluddin. Wow. Gitu. Entah itu mau offline ataupun online. Cuman kalau misalkan untuk diskusi bulanan ini, kami mengundangnya dari internal? Dari eksternal. Oh, eksternal. Iya. Kita mengundang dari eksternal. Entah itu kalau misalkan dari Kajur sendiri itu ada rekomendasi siapa tuh kayak Ibu Karlina. Oh, iya. Ya. Terus ada Romo. Iya, Romo Magnis ataupun siapa ya. Iya. Atau bahkan Martin juga. Martin Surajaya. Iya, Martin Surajaya. Wah, keren banget sih. Kalau bisa terrealisasi ya, wah itu keren banget sih, Lan. Iya, semoga. Harus bisa sih, soalnya. Tapi tantangannya kan ini ya, nanti ada di dana.
Iya, nah oleh karena itu kami gimana? Ada nggak ngajak kerja sama jurusan. Jadi nanti pas kami mengadakan acara diskusi bulanan itu, kami juga bekerja sama jurusan. Jadi dananya itu tidak hanya dari HMJ sendiri gitu. Soalnya berat banget kan Berat banget dong. Kalau misalkan itu secara offline. Karena kan kalau online mah kita tinggal nyediain Zoom doang. Iya, gitu. Bener sih. Ya mudah-mudahan sih itu yang aku tunggu-tunggu tuh itu sih. Kultur budaya nalar intelektual itu aku dukung banget sih. Dan terima kasih sudah menjadi aktor yang keren banget di masyarakat Akidah Filsafat Islam. Ya mudah-mudahan aku tunggulah janji-janji kamu. Soalnya aku nonton sih video debat. Enggak video debat, aku nonton kamu waktu debat sama Rido ya. Iya. Dan ya, you are too confident untuk menyampaikannya dan ya keren banget sih Lan. Mudah-mudahan tetap konsekuen. Siap. Gitu Lan. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak kepada masyarakat Akidah Filsafat Islam yang nonton? Untuk seluruh masyarakat Akidah dan Filsafat Islam, apapun terserah apa kayak tunggulah apapun yang akan aku lakukan. Oh iya. Jangan lupa untuk selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan HMJ dan Filsafat Islam. Kalau misalkan kamu merasa tidak puas, kami juga menyediakan bilik saran dari salah satu program kami. Jadi nanti kita sampaikan untuk bilik sarannya itu bagaimana. Nanti kalian bisa isi di situ untuk menuangkan aspirasi dari kalian, dan kami sangat menampung juga untuk menampung. Oke, Lan. Makasih banyak udah mau datang, udah mau undangan kami ya. Siap. Sukses terus di HMJ, sukses terus deh pokoknya sampai akhir masa jabatan. Sampai tanggal berapa SK? 23 Juni. 23 Juni. Masih panjang perjalanan. Masih banyak. Tahun lagi. Ya. Gitu. Wah, teman-teman. Begitulah obrolan aku sama Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya membawa manfaat khususnya buat masyarakat filsafat ya. Kalian harus antusias, bener nggak Lan? Yep. Harus antusias pokoknya. Ikutin setiap langkah-langkah yang akan diciptakan oleh Wulan dan para pengurus. Beri saran dan kritik kalau misalnya merasa kurang. Dan tentu juga jangan lupa afirmasi pujiannya dong. Ya tipis-tipis nggak apa-apa kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.